Bahkan yaral Hanafiyah anna qira'atal ma'mumi khalfal imam makruhatun. Bahkan madhab Abu Hanifah ini mengatakan bahwa bacaannya makmum di belakang imam itu makruh. Bahkan makruhnya itu karahatu tahrim, jadi makruh tahrim ya. Sawa'un kanat as-salatu sirriyatan au jahriyatan, baik salat itu salat yang sirriyah atau salat itu salat jahriyah. Artinya baik itu misalnya salat isya yang jelas-jelas dikeraskan suara imam, atau salat duhur yang imam itu tidak mengeraskan suaranya, itu sama. Jadi lebih baik menurut Abu Hanifah tidak usah membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih yang sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang menjadi tanggungan imam. Jadi apa yang lalu itu menjadi tanggungan imam, apa yang lalu tidak menjadi tanggungan imam. Al-Faslus Sadis, yaitu pasal yang ke-6, fima yahmiluhul imam anil ma'mumin, membicarakan tentang hal-hal yang menjadi tanggungan imam dari makmum. Wattafaqu ala annahu la yahmilul imam anil ma'mumi syai'an minal fara'idis shalah ma'adal qira'ati fa innahum ikhtalafu fi dzalika ala thalathati aqwalin. Jadi ulama sepakat bahwa imam tidak menanggung hal-hal yang wajib dikerjakan oleh seorang makmum kecuali terkait dengan bacaan. Nah, terkait dengan bacaan, misalnya terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Nah, bagaimana terkait dengan bacaan Al-Fatihah ini? Apakah makmum wajib membaca atau tidak membaca? Apakah cukup makmum misalnya mendengarkan imam membaca, atau makmum juga harus membaca Al-Fatihah? Fa innahum, sesungguhnya para ulama, ikhtalafu fi dzalika ala thalathati aqwalin. Nah, terkait dengan masalah ini ada 3 pendapat ulama. Ahaduha annal ma'muma yustahabbu lahu ay yaqra'a ma'al imam fima asarra fihi wa la yaqra'u ma'ahu fima jahara fihi wa bihi qala Malikun. Yang pertama pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa makmum itu disunnahkan membaca bacaan Al-Fatihah itu ketika kondisinya adalah sholatnya sholat sir. Artinya sholat yang bacaan imam itu tidak dikeraskan. Tetapi kalau lalu sholatnya sholat jahriyah, artinya seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh,
karena Fatihahnya dikeraskan imam itu, maka makmum itu tidak membaca, tidak apa-apa. Jadi makmum itu membaca ketika disunnahkan saja, artinya tidak wajib. Disunnahkan membaca ketika misalnya sholat duhur, sholat asar, itu karena tidak dikeraskan suara imam, maka disunnahkan membaca Al-Fatihah. Tapi kalau lalu dikeraskan suara imam dikeraskan, kayak maghrib dan isya dan subuh misalnya, maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini yang pertama Imam Malik. Yang kedua adalah wasani annahu la yaqra'u ma'ahu aslan wa bi qala Abu Hanifah. Nah, kalau yang kedua ini pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa makmum itu tidak perlu membaca sama sekali. Jadi mau sholat yang imam membaca keras kayak maghrib atau misalnya sholat asar, nah itu sama sekali makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Meskipun Al-Fatihah itu seandainya sholat sendirian itu wajib dibaca. Bahkan yarul Hanafiyah anna qira'atal ma'mumi khalfal imam makruhatun. Bahkan madhab Abu Hanifah ini mengatakan bahwa bacaannya makmum di belakang imam itu makruh. Bahkan makruhnya itu karahatu tahrim, jadi makruh tahrim ya. Sawa'un kanat as-salatu sirriyatan au jahriyatan, baik salat itu salat yang sirriyah atau salat itu salat jahriyah. Artinya baik itu misalnya salat isya yang jelas-jelas dikeraskan suara imam, atau salat duhur yang imam itu tidak mengeraskan suaranya, itu sama. Jadi lebih baik menurut Abu Hanifah tidak usah membaca. Kalau Imam Malik tadi yang pertama itu, pendapat yang pertama itu kalau sir itu masih disunnahkan. Tapi kalau imamnya itu jahr mengeraskan bacaannya kayak sholat maghrib, maka itu tidak perlu membaca. Tidak perlu membaca. Nah, kalau Abu Hanifah justru semuanya tidak perlu membaca. Nah, baik itu salat duhur ataupun salat asar atau salat maghrib, itu ya makmum ya diam saja, tidak perlu membaca. Ini menurut Abu Hanifah. Yang ketiga, watsalitsu annahu yaqra'u ma'ahu fi ma asarra kitab wujuban wa ghairaha istihbaban wa fi ma jahara kitab faqat wa bihi qala asy-Syafi'i. Jadi menurut yang ketiga ini pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu membaca Quran, artinya membaca Al-Fatihah, itu wajib kalau lalu sholatnya itu sholat yang sirriyah. Artinya kalau imamnya sholat duhur, sholat asar, maka makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau lalu jahr itu dikeraskan, maka itu juga membaca Al-Fatihah saja itu wajib. Jadi kalau seperti itu,
adalah bahwa makmum itu wajib membaca Al-Fatihah dalam kondisi sir, dalam kondisi jahar. Jadi Al-Fatihahnya tetap dibaca. Karena tentu pandangannya adalah karena Al-Fatihah itu wajib dibaca, sehingga makmum punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah, baik itu dalam kondisi imam membaca keras seperti sholat maghrib dan isya dan subuh, atau imam dalam kondisi membaca sir pelan, yaitu salat duhur dan asar. Jadi kalau tadi Abu Hanifah tidak sama sekali, kalau Imam Syafi'i itu membaca, jadi Al-Fatihahnya dibaca. Nah, yang keempat itu sebenarnya tadi 3, tetapi yang keempat ini sama dengan pendapat Imam Malik, cuma bedanya adalah wa ba'dhum farraqa fil jahri baina yasma qira'atal imam aula. Jadi fastahabba lahu. Jadi kalau lalu bacaannya itu imam itu misalnya sekarang sholat maghrib, tapi makmum tidak mendengar, ya. Makmum itu tidak mendengar suaranya imam, maka itu menurut Imam Ahmad itu disunnahkan saja makmum itu membaca. Jadi pada dasarnya kalau sholatnya itu jahar, itu makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kalau sir itu makmum membaca Al-Fatihah, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma kalau jahar, meskipun jahar ternyata imam itu suaranya tidak kedengaran oleh makmum, maka itu disunnahkan saja. Artinya pendapatnya Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu sama, cuma persoalannya adalah mendengar dan tidak mendengar. Jadi kalau Imam Malik baik mendengar atau tidak mendengar, kalau sholatnya jahar tidak perlu membaca. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau lalu sholatnya itu jahar tapi tidak kedengaran, maka itu tetap disunnahkan membaca. Jadi dengan demikian maka ada 3 pendapat intinya, yaitu bahwa yang pertama bahwa Imam Malik mengatakan kalau sholatnya sholat jahar, makmum itu perlu membaca. Kalau sholatnya itu sholat yang imam bacaannya dikeraskan, itu tidak perlu membaca. Tapi kalau lalu sholatnya itu sholat yang suara imam tidak dikeraskan, maka itu disunnahkan membaca Al-Fatihah. Tapi kalau Abu Hanifah maka tidak perlu membaca, baik itu sholatnya sholat yang dikeraskan bacanya imam ataupun tidak, maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i kebalikannya Abu Hanifah, yaitu makmum itu membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihahnya dibaca, baik itu suara imam dikeraskan ataupun suara imam itu tidak dikeraskan. Jadi sama. Nah, kenapa lalu ulama berbeda pendapat? Ada 4 hadis, ya. Hadis pertama, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau lalu dasar pemikirannya hadis ini, maka tentu setiap orang yang sholat
itu harus membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana sekarang kalau berjamaah? Kalau berjamaah gimana? Nah, ini lalu ulama nanti berbeda pendapat. Hadis ini sepakat kalau lalu terkait dengan salat sendirian atau jadi imam. Tetapi bagaimana kalau berjamaah? Nah, ini yang lalu ulama tidak sepakat tadi itu. Watsani, hadis yang kedua ini adalah marawa Malikun an Abi Hurairah. Jadi hadis dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salati jahrin min salatin jahra fiha bil qiraah. Rasulullah itu setelah salat jahr, salat yang dikeraskan bacaannya, itu bertanya kepada sahabat, hal qira'a ma'i minkum ahadun anifan, siapa tadi yang membaca bacaan itu saat saya membaca? Lalu ada seorang laki-laki mengatakan, faqala rajulun na'am, ada ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang membaca itu. Faqala Rasulullah, inni aqulu mali unaza'ul Qur'an. Jadi saya itu telah membaca, maka lalu jangan orang lain itu, makmum itu maksudnya membaca juga. Jadi kalau sudah Rasulullah membaca, maka makmum itu tidak perlu membaca. Maka setelah itu fantahan nas anil qiraah fima jahra fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu sahabat tidak membaca lagi ketika Rasulullah mengeraskan bacaannya itu. Ketika Rasulullah sudah mengeraskan, maka sahabat itu tidak lagi membaca sejak itu. Nah, hadis ini akan menggambarkan begini, bahwa Rasulullah itu mendengar bacaannya sahabat. Nah, mendengarnya bacaan sahabat. Setelah itu sahabat sudah tidak kedengaran lagi membaca lagi. Watsalitsu, dan yang ketiga adalah hadis shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul ghada fa thaqulat alaihi al-qiraah falamma insarafa qala inni la arakum taqra'una wara al-imam. Qulna na'am. Qala fala taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jadi kata sahabat bahwa yang bersama Rasulullah itu, bahwa saya pernah sholat bersama Rasulullah. Lalu dikatakan bahwa sesungguhnya saya telah membaca, telah melihat kamu membaca di belakang imam. Lalu sahabat mengatakan, na'am, betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, fala taf'alu, jangan engkau mengerjakan illa bi ummil Qur'an, kecuali Al-Fatihah, Ummul Qur'an. Hanya kalau hadis ini berarti silahkan tidak boleh membaca kecuali Ummul Qur'an. Jadi kalau Al-Fatihah boleh dibaca di belakang imam. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atun. Kalau sudah orang itu berjamaah, kalau sudah orang itu punya imam, berarti berjamaah berarti,
Maka bacaan imam itu ya bacaan makmum juga. Kalau hadis ini ketemu satu-satu, tentu orang akan klaim ini yang betul. Kalau misalnya ketemu dengan hadis yang pertama, orang akan mengatakan berarti Al-Fatihah itu wajib dibaca, baik jadi makmum ataupun jadi imam, karena memang tidak ada di hadis itu penjelasan bahwa jadi makmum atau jadi imam. Kalau lalu ketemu pada hadis yang kedua, lalu orang akan mengatakan bahwa oh ya berarti orang itu kalau sudah jadi makmum ya tidak perlu baca, tidak perlu baca sama sekali, sudah itu. Apalagi hadis yang keempat yang bacaan imam itu ya sudah bacaan makmum, berarti kan tidak perlu membaca, tidak perlu membaca. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Nah, kalau yang ketemu pada hadis yang ketiga, maka akan berpendapat yang tidak boleh membaca, tidak usah membaca kecuali Al-Fatihah saja. Berarti pendapatnya mazhab Syafi'i tadi. Nah, dari hadis-hadis ini maka lahirlah pendapat-pendapat itu. Jadi yang ada hadis yang kelima di sini, qala sallallahu alaihi wasallam, idza qara'al iman fa'ansitu. Jadi kalau imam membaca maka diamlah. Ini melahirkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, yang kalau imam itu suaranya didengar ya tidak perlu membaca, kalau imam itu suaranya tidak didengar maka perlu membaca, hanya sunnah saja. Sehingga ini melahirkan berbagai macam pendapat ulama. Yang dengan demikian maka semuanya punya dasar, semuanya punya dasar. Dan ini nanti berakibat nanti ketika jadi makmum masbuk ya. Ketika masbuk, kalau lalu mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah itu wajib, lalu jadi makmum masbuk kok tidak nutut Al-Fatihah, apakah nutut sama ruku tetapi tidak nutut sama bacaan Al-Fatihah, apakah itu dianggap satu rakaat atau tidak satu rakaat? Efeknya ke itu nanti. Atau lalu pendapatnya berkembang, misalnya kalau makmum masbuk itu tidak apa-apa karena ada dua kewajiban yang dia harus kerjakan pada saat yang sama. Satu misalnya baca Al-Fatihah, satunya adalah kewajiban mengikuti imam. Maka ulama mengatakan tidak apa-apa tidak membaca Al-Fatihah, tapi harus mengikuti imam. Saat imam sudah ruku maka segera ruku. Nah, itu lalu berefek ke persoalan tentang apa makmum masbuk yang tidak membaca Al-Fatihah, apakah dihitung satu rakaat atau tidak satu rakaat meskipun dia sudah nutut sama ruku. Nah, itu terkait dengan pendapat ulama bagi seorang makmum, apakah lalu harus membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah. Barangkali ini ada yang ingin disampaikan? Ya. Kalau lalu pendapat Abu Hanifah ya yang mengatakan tidak perlu membaca itu. Nah, kalau menurut Abu Hanifah iya, ya, diam saja mendengarkan suara imam. Kalau misalnya tidak jahar, ya diam saja ngikuti imam. Yang boleh hanya takbir. Hah? Yang mengikuti hanya takbir. Ya, kalau takbiratul ihram kan wajib. Ya, takbir. Kalau takbir ya ke takbir juga. Jadi kalau Abu Hanifah ya diam, tidak perlu
mengikuti imam bacaannya. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah ya tidak perlu baca Al-Fatihah. Artinya ketika imam baca Al-Fatihah, baca surat ya diam saja mendengarkan gitu. Gitu. Kalau menurut Abu Hanifah seperti itu. Kalau Imam Malik kan mendingan. Kalau sir dia membaca, kalau jahar tidak membaca. Oh ya dibaca, kalau yang lain kan dibaca. Ini kan yang sunnah-sunnah saja itu. Hah? Iya. Kalau tidak dibaca ya enggak apa-apa. Kalau lalu karena sudah berjamaahnya itu. Artinya boleh, dalam artian boleh tidak dibaca. Artinya misalnya lalu ikut saja, sudah cukup. Tapi masa lalu kita diam saja gitu. Masa diam saja gitu. Yang lebih parah kan lalu pendapatnya Abu Hanifah itu mengatakan bahwa bacaannya makmum di belakang imam itu makruhatun, makruh. Jadi imam baca Al-Fatihah, lalu makmum baca Al-Fatihah, itu makruh. Kalau makruh kan lebih baik tidak. Nah, itu. Kalau Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tidak. Baik itu jelas bacaannya imam jahar ataupun bacaan nama imam sir, ya wajib Al-Fatihah itu dibaca. Wajib dibaca, harus dibaca. Itu. Ya. antara setuju dan tidak setuju, kok bisa begitu ya? Kok bisa dapatnya begitu? Iya. Nah ini hazanah Islam luar biasa kan pendapatnya. Jadi seandainya di kemudian hari ada orang tidak tahu apa-apa, kok ya berjamaah, paling taunya takbir Allahu Akbar, taunya juga salam, atau tidak tahu apa-apa lah, cuma takbiran aja begitu saja. Menurut Abu Hanifah sudah selesai, sah. Dan bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan tidak wajib menurut Abu Hanifah. Saat misalnya tasyahud, kok orang itu dipanggil orang langsung bangun, ya sudah selesai salatnya. Karena salam itu tidak merupakan rukun. Jadi cara mengakhiri salat ya begitu tasyahud, duduk tasyahud, selesai ya selesai. Pas tasyahud, sampai tasyahud lalu dipanggil Pak Ahmad, berangkat langsung bangun, ya sudah selesai salatnya meskipun tidak sempat Assalamualaikum gitu. Karena kita tidak hidup di lingkungan madhab Abu Hanifah yang mesti terheran-heran gitu. Ada pendapatnya seperti itu. Tapi karena memang pernah terjadi dengan sahabat begitu. Dan pendapat Abu Hanifah juga kan ada hadisnya tadi. Jadi ada hadisnya. Jadi kalau sudah imam itu membaca ya makmum ya tidak usah membaca. Nah itu yang lalu memang yang mungkin ada itu sebenarnya adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, mungkin yang berkembang itu. Jadi kalau sir dia membaca, kalau jahar tidak membaca. Itu.
Kalau bacaan apa? Coba kita lihat bacaan itu. Bacaan iftitah sunnah kan ya. Bacaan ruku di ruku sunnah. Bacaan di sujud sunnah. Bacaan di tahiyat di apa itu? Duduk di antara dua sujud juga sunnah. Bacaan tasawuf sunnah. Abu Hanifah ya. Tetapi duduk di tasahud itu wajib. Duduk tasahud wajib. Kan banyak sunnah-sunnahnya saja. Takbiratul ihram yang itu harus. Nah itu sehingga sholat itu tidak lalu dirutkan dengan bacaan itu. Bacaan menurut Abu Hanifah itu Al-Fatihah itu tidak wajib. Yang wajib membaca Quran. Yang wajib membaca Quran. Artinya seandainya tidak baca Al-Fatihah diganti kulhu misalnya, ya cukup. Yang wajib itu baca Quran, bukan Al-Fatihah. Sehingga kalau baca kulhu sebagai gantinya Al-Fatihah ya tidak apa-apa. Baca Al-Fatihah tidak apa-apa. Jadi wajib membaca itu. Tapi karena sekarang jadi makmum, maka cukup imam saja kan gitu. Ya. Yang ya. Ya, ya, silakan saja. Jadi boleh saja. Jadi, tapi kan cuma sebentar orang baca Al-Fatihah itu. Jadi ada jeda antara amin dengan bacaan Al-Fatihah imam. Nah itu kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kira-kira hampir mendekati selesai bacaan Al-Fatihah makmum, imam biasanya sudah membaca Al-Fatihah. Masih ada kesempatan untuk melakukan koreksi bacaan imam. Ya berarti ya sudah ndak usah baca. Nggak usah baca. Kalau baca, seumpama sekarang baca, imam baca kulhu, sudah kulhu cepat lagi, sampai bacaan Maliki Yaumiddin, kok ya takbir ruku, ya sudah ikuti ruku, Al-Fatihahnya ditinggalkan, nggak usah diselesaikan, ikuti bacaan ruku. Ya kalau misalnya mau ngoreksi bacaan Qul huwallahu ahadnya imam, ya enggak apa-apa, dia enggak usah baca. Dengarkan saja. Kan enggak apa-apa. Tadi pendapatnya Imam Malik juga enggak apa-apa. Abu Hanifah juga enggak apa-apa. Syukur kita kepada Allah adalah bahwa para ulama itu berbeda pendapat. Jadi yang perlu disyukuri di situ. Karena berbeda maka dalam kondisi tertentu mungkin ya, dalam kondisi normal mungkin bisa kita mengatakan kita harus begini, tapi dalam kondisi darurat itu kita akan berpendapat lain. Bagi orang yang tidak ngerti bacaan apa-apa, yang tidak bisa karena memang kemampuan yang dikaruniakan oleh Allah juga tidak
sebagaimana orang lain, itu maka pendapat Abu Hanifah menjadi solusinya. Itu solusinya. Jangan lalu bilang orang sudah tidak mampu, enggak, sampean harus tetap baca walaupun bagaimana harus baca. Kalau enggak baca enggak sah. Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Jadi Bapak mungkin enggak pernah ketemu ya. Kalau saya pernah ketemu. Saya pernah ketemu. Orang tidak bisa sama sekali baca tasahud, pernah ketemu. Jadi bacanya dalam salat itu cuma satu dia baca. Dalam hidupnya dia itu cuma satu saja yang dia bisa, Al-Fatihah. Selain itu tidak bisa. Ya mau bacaan ruku, apalagi bacaan tasahud, apalagi bacaan misalnya duduk di antara dua sujud, tidak bisa. Paling yang Bapak akan mengatakan, kok bisa orang tidak bisa? Ya memang tidak bisa. Memang Allah mengkaruniakan dia hanya bisa baca di Al-Fatihah. Itu. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak perlu dipaksa, sudahlah ikut Abu Hanifah. Karena memang sampai dia meninggalkan dunia, dia tetap tidak bisa. Tidak bisa. Itu. Jadi memang itulah farsa, makanya karunia betul, karunia yang luar biasa. Allah menakdirkan kita, para ulama itu berbeda. Sehingga betul apa yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz, seandainya para sahabat itu tidak berbeda, saya tidak suka. Gara-gara sahabat itu berbeda pendapat, alhamdulillah, sehingga kita bisa begitu mudah melaksanakan apa yang yang terjadi di masyarakat. Ada ketika misalnya di pesawat ya, jamaah haji, ada yang mengatakan tidak boleh tayamum di pesawat. Ada yang mengatakan boleh, termasuk dari Darul Iftah Mesir, para ulama Mesir. Nah, itu boleh. Sehingga yang mau tidak boleh ya silakan, yang mau sholat di pesawat ya silakan. Itu kan enak kan seperti itu. Itu ngotot-ngotot pendapat. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.